Kan beruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi semuanya mendengar dengan jelas suara saya? jelas banget. Alhamdulillah. Apa-apa? Salam kenal dari saya yang ada di SDN CBS 12. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Mak-mak nyarap pakai ikan teri. Makannya Cakep, lahap di pinggir sawah. Mari Bapak cakep. Ibu kita mulai Zoom ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Alhamdulillah kita sama-sama bisa bermuajahah secara virtual. Kita bisa belajar mandiri, ya, belajar bersama-sama lewat aplikasi PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai bukti bahwasanya kita sungguh di dalam menjalankan, ya, pendidikan atau kependidikan di sekolah kita masing-masing dan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang hebat, ya, insya Allah. Perkenalkan, nama saya, kan kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang berarti tak cinta, gitu. Bukan begitu, Pak Moderator? Yes. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Zuhri, saya dari SDN CBS 12. Nah, kebetulan saya adalah guru agama kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, di materi saya saat ini yang akan kita pelajari bersama, saya ingin membagi praktek baik kepada Bapak Ibu sekalian. Yang tentu apa yang saya sampaikan ini bukan materi yang sempurna, pasti tak ada gading yang tak retak, pasti ada aja kekurangan, ya, ketidaksempurnaan bagi seorang manusia atau bagi seorang ya guru di sini. Untuk itu, melalui pengalaman saya, maka izinkan saya untuk berbagi praktek baik ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan untuk digunakan. Kalau saya khusus adalah untuk penggunaan aplikasi video editor. Nah, video editor yaitu bagian mengedit video untuk bahan paparan kita, untuk bahan presentasi kita, baik di depan siswa ataupun di media-media sosial lainnya, agar lebih bermakna, agar lebih bagus dilihat dan lebih hidup. Nah, untuk itu saya izin untuk pamit dari Zoom ini. Salah. Saya izin untuk memberikan materi, ya, untuk menge-share Kalau di sini. lucu.
Apakah Bapak Ibu sekalian sudah melihat tampilan yang saya share? Sudah atau belum ya? Sudah Pak. Sudah. Sudah ada ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke, bagus. Berarti pandangan Bapak ini sangat jeli sekali, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Nih. Pakai tepuk semangat dulu gini kita nih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Dari media atau aplikasi yang sudah banyak sekali beredar, ya, yang sampai dengan saat ini, tentu Bapak Ibu sekalian punya pegangan atau punya media aplikasi untuk mengedit video masing-masing yang Bapak Ibu sekalian pasti sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Tetapi di sini saya akan memberikan satu eh, cara atau satu aplikasi yang lain daripada yang lain dari aplikasi yang lain, yaitu namanya adalah Filmora. Nah, tentu di sini biasanya Bapak Ibu sekalian ya ingin bertanya, selain film atau membuat video itu atau media pembelajaran untuk kita ngajar di kelas atau untuk kita share di media sosial atau di YouTube atau yang lain-lainnya, itu biasanya paling enak atau paling familiar di telinga Ibu kira-kira atau di telinga Bapak Ibu sekalian itu kira-kira aplikasi apa tuh? Coba ada yang bisa Ken Master, Capcut, memberikan Canva Pak. jawaban atau bisa menyebutkan satu aplikasi. Ya, di antara ada di sini kalau kita lihat ada Microsoft Windows 10, ada VSDC, ada Cyberlink, ya, ada Director, Cyberlink Power Director, terus ada Explain-dio, ada Blender. Oh, luar biasa, ada banyak. Ini yang biasa kita sering gunakan juga adalah Capcut. Terus ada Adobe Premiere Pro, OpenShot, HitPaw. Nah, ini HitPaw biasanya animasi-animasi. Nah, tetapi di sini saya ingin menampilkan sesuatu hal yang menurut saya itu sangat sangat ringan untuk digunakan di komputer kita atau kita pakai untuk ngedit video, khususnya di perangkat PC kita ya, di perangkat komputer kita. Ya, kalau misalkan Capcut mungkin ada di PC, bisa juga menggunakan HP. Nah, tetapi saya lebih khusus pengeditan video ini menggunakan komputer atau PC. Nah, maka saya di sini akan menampilkan aplikasi Filmora sebagai basic editing video. Ya, sebagai dasar kita untuk mengedit-ngedit kita sebagai kreator di dalam membuat satu video. Nah, untuk itu saya akan men-share ya software dan jamunya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membeli di sini ada harganya nih, tiga apa selama 3 bulan pemakaian. Ini harganya 310.000. Ya, 310.000. Ada yang selama 1 tahun 596. Bahkan ada yang ini lumayan harganya 1.099.000. Ini untuk apa? Untuk membeli paket tersebut ya, aplikasi untuk mengedit video tersebut yang bernama Filmora. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari praktek baik ini saya akan men-share, silakan nanti setelah pembelajaran ini atau setelah masa ini Bapak Ibu bisa menggunakannya ya, bisa menggunakannya untuk mengedit video. Nanti akan saya share mungkin setelah pembelajaran setelah sharean saya ini. Nah, untuk itu ketika nanti Bapak Ibu sudah Mohon maaf, Pak Zuri. mendownload ini,
Ya, mendownload ini nanti akan keluar di sini. Kelihatan nggak? Ya, Bulfa. Bisa dilanjut? Mohon izin Pak Juri, Ya, bisa kelihatan. untuk link di kolom chat. Makasih. Nggak kelihatan ya? Oke, saya coba lagi share. Nah, materi ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mendownload, ya, mendownload link yang saya bagikan, nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi dan bahasanya itu jamuknya atau cracknya agar bisa kita gunakan, ya, tanpa ada yang namanya tanda air atau no watermark. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendownload link ini, nanti akan terdownload yang ini nih. Ya, dua file ini akan terdownload dan nanti Bapak Ibu sekalian langsung ekstrak saja. Ketika sudah diekstrak, nanti Bapak Ibu akan keluar ini aplikasi Filmora. Dan ada file, ya. File clear-nya clear 13, ya. Ini ada dua nanti. Jadi nanti pertama ketika ini sudah diekstrak, ya, di dokumen atau di tempat download atau di mana saja di file komputer Bapak Ibu tinggal klik kanan saja nanti ketika ingin Izin Pak, maaf Pak. menjalankan aplikasi tersebut, ya, di run. Iya. Iya, untuk linknya belum tertera di kolom chat ya Pak. Bisa dikirim Oh ulang iya, ya? ini kan saya tadi bilang akhir materi saya akan saya sampaikan nanti akan saya share. Oke, jadi kita Baik Pak, fokus di caranya aja dulu nih. Apa mau praktek baik langsung baik. nih? Boleh Pak, lebih Oh baik boleh ya. sepertinya Pak. Oke, takutnya ada yang menggunakan HP, ya, atau lagi Oke. menggunakan komputer, jadinya kurang ini ya. Oke, saya coba share link tersebut di kolom chat ya. Nah, ini dua link sudah saya share, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya bersama saya di sini langsung, ya, mudah-mudahan berhasil. Jadi tidak ada watermarknya. Nah, ketika sudah di download dan sudah diekstrak, kemudian nanti ketika ini sudah terdownload di komputer Bapak Ibu sekalian, sudah dijalankan aplikasinya dan sudah masuk ke dalam komputer, maka nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik kanan logonya, ya, klik kanan logo di sini, ya, klik kanan logo di sini. Nah, logo di sini, klik kanan terus buka open file location, ya, open file location. Nah, ketika menemukan ada kode 13.0.25.4414, nah ini diklik aja, klik 2 kali. Nah, nanti file yang ada di clear 13, nah, kita klik lagi clear 13. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa copy paste, ya, di copy paste, ya, di copy paste, kemudian dipastekan ke sini, dipastekan ke sini. Nah, di tempat yang 13.0.25. Nah, ketika ini sudah di copy paste di sini, maka insya Allah nanti aplikasi Filmoranya itu akan jalan. Nah, jadi akan jalan.
Oke Bapak Ibu sekalian, langsung saja karena berhubung eh, materi saya ini sampai dengan jam 2 karena setelah saya ada pemateri lagi. Jadi saya langsung saja kita masuk ke praktik ya. Praktik untuk membuat daripada video pembelajaran. Ya, menurut saya ini adalah video yang ringan, yang mudah, yang insya Allah saya buat dengan sesederhana mungkin. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui bentuk huruf hijaiyah? Oke, saya ulang lagi ya. Nah, ini contoh dari video yang sudah saya buat dari Filmora. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui bentuk huruf hijaiyah? Jika belum, yuk kita cari bentuk huruf hijaiyah. Coba anak-anak, kalian perhatikan mana huruf hijaiyah. Nah, betul sekali. Huruf hijaiyah ada di atas batu. Hebat. Terima kasih sudah menonton. Semoga banyak hikmahnya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tadi apakah udah melihat cuplikan ya sedikit video saya? Udah ya? Nah, karena yang terakhir itu saya ada api-apinya. Kebetulan saya terinspirasi dari 7 hari Vina. Dan ketika saya membuat awal video ini ada Baba, saya biasa nonton video anak saya, Baba Lili Tata. Jadi saya nyarinya Baba aja dah, Ba. Jadi ya itu historinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya saya akan men-share di sini kita masuk ke aplikasi ya, aplikasi Filmora. Ya, Filmora. Oke, di aplikasi Filmora. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian membuka aplikasi Filmora ini yang tadi ada di desktop saya di sini, nah ini nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini ketika Bapak Ibu sudah menggunakan jamunya yang sudah saya share, nanti ketika ada hal-hal semacam ini nggak usah di sign up atau di install atau di upgrade, nggak usah. Ya, udah cukup ini kita pakai Filmora yang versi 13-nya saja. Ini udah luar biasa bagi saya. Nah, di sini kalau misalkan tentunya sebelum kita
mengedit video kita udah memiliki bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya misalnya udah kita siapkan di sini, misalkan saya sudah menyiapkan backgroundnya, saya sudah menyiapkan green screen materi saya tuh yang lagi apa lagi berbicara, dan suara outro saya yang ketika di akhir video itu udah saya siapkan nih suara MP3-nya. Kemudian eh, ya udah ini saja. Nah, ketika ini sudah disiapkan, langsung kita masuk ke new project, Nah, ini tampilannya luar biasa ini. Ya, bagus sekali, daripada dulu saya pernah menggunakan Filmora 9, sekarang sudah 13. Bahkan Filmora yang sudah saya download ini udah upgrade lagi yang terbaru, versi berapa lagi, 13 titik berapa gitu. Nah, di aplikasi ini ketika Bapak Ibu sudah ya membuka ini, kemudian di sini ada tampilan import. Import ini Bapak Ibu bisa memasukkan media files, media folder atau yang lain-lainnya ya melalui aplikasi ini. Jadi ketika kita ingin memasukkan videonya ya atau gambar atau suara, maka kita klik saja import media files. Ya, contoh saya ambil di sini ya. Nah, di sini ada backgroundnya, ada green screen-nya, ada suaranya. Saya langsung aja, saya kontrol, ditahan kontrolnya, langsung diklik, ya, diklik. Nah, ini tiga-tiganya langsung. Atau Bapak Ibu bisa begini. Nah, langsung dah kita open. Nah, ketika sudah open, kita pengen membuat tadi tuh ada video TV ya berenyak-berenyak. Nah, di mana itu videonya? Nah, ini ada di Filmora. Kita lihat saja di sini di stok media. Di stok media tuh. Stok medianya banyak tuh. Ini yang saya gunakan tadi sebagai contoh. Ini banyak ya, ada tuh TV. Ini belum ada suaranya. Nanti ada efek suara kita ambil di audio ntar. Nah, ini ada pilihannya banyak. Ya, ini ada gambar seperti ini, ada green screen, apa api meledak, mengeluarkan asap, ya, ada dunia lain, banyak sini, ya, ada kalau Bapak Ibu demen membuat film, nah, silakan film keluarga gitu kan, keluarga Cemara, nah itu bisa, ya, Bapak Ibu mengawali dengan ya 3 2 1 hitungan mundur, atau Bapak Ibu demen tampil, ya, Bapak Ibu bisa, nah menggunakan ini. Nah, ketika ini contohnya saya ambil satu saja, nah, klik aja ditambah. Ya, saya ambil tambah aja nih, klik. Ya, tuh masuk ke sini. Ya, ini adalah tempat di mana kita mengedit, ya, mengedit video kita. Jadi ada track, ya, ada tempat. Di sini ada video, di sini ada audionya. Ya, di sini ada video, di sini ada audio. Kalau kita ingin menambah video atau audio, tracknya itu, ya, misalkan nanti kita mau nampilin gambar atau menampilin apa video baru, nah kita tambah aja di sini. Ada klik tambah di sini. Ya, Bapak Ibu bisa tambah add video track. Nah, tinggal tambahin lagi tuh. Ya, tambahin. Kalau saya biasanya saya bikin 3. Ya, video tracknya saya bikin 3. Kenapa? Karena satu untuk title, ya, untuk tulisan-tulisan kata-kata, kemudian satu untuk video asli, ya, pembawaannya, misalkan materi saya tadi tuh untuk apa? Untuk orangnya nih. Nah, nanti juga kita masukkan backgroundnya. Nah, kalau yang pertama ini saya naikkan di tengah-tengah. Jadi ada paling bawah adalah audio, di bawahnya lagi ada track video, nah, kemudian di atasnya ini yang kedua video juga tracknya, yang ketiga ada video juga. Nah, ini ketika ini sudah kita masukkan, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan belum ada suaranya. Kita tambahin suara di sini. Kita tambahin suara di audio. Kita cari di sini ada pencarian. Kita cari aja audio TV. Nah, TV ntar keluar dah TV berenyak-berenyak gitu kan. Nah, kalau kita ingin menggunakannya.
Nah, kita bisa download dulu di sini. Nah, di sini di sound effect ada nih, musiknya banyak, ada yang trending, ada yang watch, ada yang klik. Nah, saya ngambil di sound effect. Ya, kita ambil audio, kemudian kita cari sound effect, kemudian di sini kita tes dulu bunyinya cocok nggak. Nah, kalau ini bunyinya, nah ini itu agak serem kalau itu. Kita coba cari yang TV. Nah, kalau ini yang digital. Nah, kayak kayak suara robek gitu ya. Nah, kalau yang saya, nah ini bisa kita pakai nih, TV static Bluetooth. Nah, kita gunakan, ada di sini. Nah, ketika ini sudah, karena apa panjang durasi videonya itu lebih panjang dari suara, maka ini boleh kita 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 duplikat. Nah, kita duplikat ya, kita klik kanan, kemudian kita duplikat, kemudian kita tambahkan di sini dan kita geser, kita potong di sini. Nah, agar sesuai. Ketika kita ingin melihat hasilnya, kita bisa lihat di sini. Oh, oke. Gimana Bapak Ibu sampai sini? Eh, ada yang kurang dipahami atau lanjut? Halo? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Iya, iya, iya. Jangan sampai Pak. ketiduran nih, Masya Allah. Ini di diperhatiin ya. Nah, ini kan baru baru awal doang nih, emang ngedit video. Kalau kita kurang mahir, emang rada-rada memakan waktu. Iya. Iya. Gak apa-apa, Pak. Jadi, Namanya juga belajar. iya, ini makanya saya pelan-pelan gitu kan. Sambil saya mikir Semangat, juga Pak. ini sebetulnya. Nah, ini ketika tadi di video saya kan udah kita masukin ini. Nah, kemudian kita tambahin lagi. Kita tambahkan video yang lain. Ya, di sini kita cari. Misalkan apa di sini? Kita mau tambahin, terserah Bapak Ibu sekalian ya, mau nambahin apa di sini ya, boleh kita masukkan background dah. Ya, setelah ini kita masukin background. Ya, kita klik aja nih atau kita tarik. Nah, kita tarik backgroundnya, kita taruh di bawah. Nah, di bawah di track ke satu. Ya, jadi video intro, kemudian di bawahnya kita taruh ya backgroundnya di sini. Ya, ini bisa kita tarik, bisa kita panjangin. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita Mas. masukkan saja, masukin, ya tarik juga nih. Kita tarik, kita klik gambar yang ingin kita gunakan, kita klik, kemudian kita kita taruh di atasnya sini. Apa ntar dulu. Nah, ini kita tarik, kita taruh di track yang ketiga. Ya. Boleh juga kita taruh di bawahnya, dilanjutin sini boleh. Ya. Nah, kalau ini sudah, ini kan editan saya, ibaratnya masih belum rapi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengcutnya sesuai dengan ya, nah sesuai dengan posisinya. Nah, ini kita taruh saja garis gunting ini, gambar gunting ini di track ke menit keberapa atau detik keberapa. Habis itu baru kita klik ini gunting. Nah, kemudian dia akan terpisah. Nah, ini bisa kita delete. Klik saja delete, maka dia akan hilang. Nah, kalau ini sudah, Halo, nah, Assalamualaikum warahmatullahi. oke. Kemudian bagaimana supaya
apa tampilan jemput Bang Roni ya. 10.000. tampilan yang hijau ini bisa hilang. Nah, ini kita klik saja di Nah, ini ukurannya jadi kecil ini ya. Atau kita ganti dengan yang ini. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga apa menambah video-video yang lain ya, bisa ya untuk apa nambah intro misalkan di sini. Ya, Bapak Ibu bisa ya, menggunakan di sini kan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan apa salah satu transisi ya, transisi yang ada di sini untuk membedakan antara slide satu dengan yang slide yang kedua. Nah, tuh. Jadi di sini juga ada macam-macamnya nih transisinya. Ya, transisi bisa Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian efek di sini juga ada efek. Bapak Ibu bisa memilih efek-efek tertentu. Ya, misalkan kita cari di sini ada video. Nah, ini nanti bisa apa dikasih efek-efek tertentu agar perpindahannya itu jadi bagus. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa apa mengkreasikan atau mungkin ingin menambah tulisan. Ya, ada tulisan di sini bisa kita apa input di atasnya. Ya, kita bisa ganti tulisannya.
Misalkan teksnya ini kita ganti apa? Nama kita. Nah, ini bisa bisa kita gunakan dan ntar keluar nama. Kalau misalkan ingin menggerakkan nama tersebut, kita masuk ke animasi. Di sini ada animasi. Kita bisa membesarkan, mengecilkan, kita bisa gunakan. Misalkan, nah di sini ada yang model semacam ini. Nah, jadi kita bisa klik aja, ya, maka tulisannya akan bergerak, memiliki animasi. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, salah satu video-video yang sederhana ya yang bisa kita buat melalui Filmora ini. Jadi di sini ada stiker. Kalau ingin kita menambah stiker, misalnya stiker-stiker yang lucu di sini kan ada gambar kucing ya. Ini bisa juga kita taruh di sini. Kita taruh di atasnya. Nah, ini kemudian kita kecilin ya animasinya. Terus kita tambah lagi misalkan backgroundnya di sini. Ini saya random aja nih ya, ibaratnya untuk sebagai dasar misalnya ini video kita. Jadi ketika kita masukkan animasi, nah dia ada di sini. Ini bisa kita gerakin. Dan animasinya bisa kita klik kanan sini ada animasi. Ini bisa kita macam-macamin juga bisa di sini kita gerakinnya seperti ini atau muter ya atau in ya. Kemudian nah, ini bisa bisa kita gunakan. Nah, misalkan ini itu. Ini video yang sudah kita buat dari awal tuh. Nah, ini yang penting kita bisa berkreasi atau bisa kita tambahkan atau masukkan kata-kata atau yang lain gitu di media titles kita dan kita rubah-rubah slide-slide video kita dengan transisi ya masing-masing slide dengan slide yang lain itu ada transisi bisa untuk sebagai mempercantik tampilan ketika dia berpindah dari satu slide atau satu video ke video lain. Nah, ini ada di transisi. Kemudian ada di efek. Efek ini untuk membuat video kita punya efek ya. Nah, jadi ada efeknya di video kita ini bisa kita panjangin, bisa kita pendekin. Nah, ini bisa seluruh video kita buat efek semua. Nah, ini bisa. Atau kita tentuin ya video mana yang harus kita kasih efek. Nah, ini ada di sini. Efeknya banyak di sini, bisa kita download. Dan stiker juga ada banyak di sini, macam-macam stikernya. Nah, dan template. Nah, ini juga template bisa Bapak Ibu gunakan juga nih di sini. Tapi kita download dulu. Nah, yang di akhir tuh. Nah, ini saya gunakan ini template-nya. Nah, ini bisa di sini kita taruh. Ini nanti namanya bisa bisa kita ganti. Nah, di sini kita klik aja 2 kali di sini. Kemudian di sini nanti ada teks. Nah, ininya kita ganti tulisannya. Ganti misalkan Zuhri gitu kan. Nah, di sini editor. Nah, jadi ketika kita ini ada di sini. Udah kita save. Nah, kemudian kita lihat. Nah,
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin mengedit video yang sederhana dari saya, yang insya Allah mudah-mudahan pokoknya kalau ingin kita gunakan Filmora ini kita gunakan yang ada di sini saja, dan insya Allah ini tidak sulit ya. Kalau kita sering menggunakannya pasti kita tahu. Dan Filmora yang ke-13 ini udah ada AI-nya, ada auto copilotnya dia. Ya, jadi bisa seperti ChatGPT. Kalau kita ingin membuat video seperti apa, ini bisa kita klik sini. Tapi ini kalau menurut hemat saya, kalau misalkan kita menggunakan yang saya gunakan ini, ya nggak usah memakai yang online ya, karena nanti dia akan meminta akun kita atau kita diminta login, karena kan kita menggunakan ya Filmora ini yang bisa kita pakai ya. Nah, jadi kalau yang resminya, nah ini bisa ya, ya yang bagusnya kita beli ya. Ini kita bisa kita pakai ya. Semua AI yang ada di sini ini semua bisa kita pakai. Nah, ketika kita sudah selesai, kita bisa ekspor. Klik aja ekspor di sini. Ya, klik ekspor. Kemudian kita ingin ngedit thumbnailnya atau thumbnail ya. Biasa orang yaitu sebagai apa? Sebagai gambaran awal video sebelum dilihat. Kita bisa edit di sini nanti, kita bisa pilih atau kita bisa input picture atau gambar yang baru yang udah kita edit. Nah, kita ganti sini namanya, nama file kita, kemudian kita mau MP4 atau MP3 bisa di sini kita pilih. Nah, kemudian langsung saja kita ekspor. Nah, kita ekspor. Nah, kalau dia yang kita masih menggunakan versi gratisnya, ya itu nanti ada watermarknya, ya. Ada tanda airnya di belakang akhir video atau selama video itu berlangsung. Nah, kalau sudah 100% nanti bisa kita gunakan video tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya ini emang kalau dalam hal mengedit emang membutuhkan waktu khusus, karena kita bisa berkreasi, kita bisa memikirkan apa-apa yang kita butuhkan untuk membuat video. Jadi mudah-mudahan kita semakin mahir. Nah, ini ketika ini sudah ekspor, kita bisa lihat di mana video kita. Nah, kita bisa open folder. Nah, ini keluarlah di situ ya. Itu bisa kita lihat. Nah, setelah sudah kita gunakan, bisa kita save ya. Kita save project kita di sini. Nah, kita save, kita kasih nama seperti biasa kita meng-save satu file ya. Kemudian kalau sudah selesai, udah di save, udah kita klik silang aja atau X di sini, kita keluar dari aplikasi. Nah, kan save. Nah, ketika sudah, nanti dia akan kembali ke tampilan awal. Ketika ini sudah baru kalau kita udah nggak menggunakan lagi atau kita ingin menggunakan membuat video baru lagi, kita langsung ke new project lagi. Tapi kalau sudah nggak kita gunakan ya udah kita wassalam aja, kita keluar ya, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, di siang-siang ini kita melihat ya tampilan seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi ya bahan ngantuk kita ya. Mudah-mudahan semangat ya, karena ada pemateri yang kedua. Ini maaf, Semangat, saya Pak. sudah Masih semangat kita. makan materi narasumber yang kedua nih. Ini narasumber yang kedua nih luar biasa nih. Jadi ya hanya itu yang bisa saya bagi dari praktek baik ini, walaupun belum sempurna ya, karena saya yang ini aja yang ada di aplikasi tersebut ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mendownloadnya, bisa ya mempelajarinya di YouTube atau di
di apa website resminya itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Ya, untuk apa narasumber yang kedua, ya mudah-mudahan kita juga dapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Zuhri telah menyampaikan bagaimana cara membuat video dengan editor yang sangat-sangat menarik. Sebelum lanjut ke pembicara kedua, ingin menanggapi ada beberapa sharing ya Pak Zuhri ya. Dari saya baca di komentar dari Ibu Septi Purwandari dari SDN Ceger 02. Beliau juga menggunakan Filmora Portable nih Pak. Cuma kelemahannya katanya pengerjaannya itu harus selesai. Jadi harus sampai selesai dulu baru bisa download. Jadi kepotong tuh nggak bisa kepotong gitu Pak. Jadi harus sampai selesai beres baru bisa di-download. Gimana Pak Zuri menanggapi hal tersebut Pak Zuri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Septi Purwandari SDN Ceger 02. Ini luar biasa. Saya juga ingin mengetahui apakah Ibu Septi ini menggunakan Filmora di bawah 13 versi 13 atau apa? Karena di pengalaman saya ketika saya menggunakan Filmora ini, saya langsung save saja, itu tidak masalah. Dia tidak apa ketika saya menjedaknya itu tidak masalah, asalkan file-file yang ketika kita ambil atau kita download itu sudah kita simpan di satu file dokumen kita yang khusus. Jadi ketika dia itu membuka halaman baru atau ingin melanjutkan halaman pekerjaan edit video kita, itu dia tidak mencari file lagi, karena file yang sebelumnya itu mungkin Ibu ibaratnya ngambilnya di mana. Nah, kalau bisa ya filenya itu atau bahan untuk membuat video itu sudah dijadikan satu di situ, ya sudah diambil, disimpan, ya kemudian kita kumpulkan kayak saya tadi, saya kumpulkan satu file. Nah, itu yang akan kita gunakan dari mungkin mau ada video baru atau mau gambar atau mau voice, itu bisa kita gunakan kembali selama filenya itu tidak berpindah atau tidak di-delete. Kalau misalnya filenya di-delete, nah otomatis data di Filmora pun tidak terbaca dan aplikasinya itu menganggap filenya itu sudah tiada. Kan sangat sayang sekali kalau Iya sudah Pak, tiada. betul. Jadi kita harus ya menjaga baik-baik agar kita tidak kehilangan. Iya Karena betul Pak. kehilangan itu menyedihkan. Karena udah sudah diedit gitu kan Pak. Iya, Tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, jadi waktu itu saya pakai yang 9. Nah, oh iya. ada tanda airnya Pak. Air atau di mana? Jadi dalam kondisi dia offline baru bisa di-download gitu Pak, tanpa ada tanda air. Nah, setelah itu direset lah laptopnya. Hilang semua. Akhirnya saya download yang 13 berbayar Pak. Ya ini gimana? Akhirnya ya udahlah yang portable aja. Jadi kalau pas lagi butuh pakai. Akhirnya sekarang pakai di Canva aja deh Pak. Padahal saya suka Filmora Pak. Maksudnya gimana ya? Kayak fitur-fiturnya tuh bagus gitu. Udah kayak YouTuber banget deh Pak. Iya benar. Saya juga senang sekali tuh pakai Filmora. Oleh karena itu saya bagi ya jamunya di sini. Ini bukan sembarang jamu. Jadi Ibu bisa copy paste tadi 4 ya. 4 kiat sukses. Kalau kata narasumber kita yang kedua tuh gitu. 4 file itu kita download di tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Ibu bisa download ibaratnya link yang tadi saya sudah share. Nanti bisa tolong di-share lagi ya Pak. Mohon maaf. Oh, di-share lagi. Baik, insya Allah saya Tadi agak akan coba lagi ya. Saya share di chat bergabung. ya. Terima kasih Pak.
Iya, Pak. Baik, Pak Zuhri, terima kasih atas Oke. tanggapannya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Ibu Septi. Semoga linknya bisa dimanfaatkan, bisa semakin baik lagi dalam pembuatan video pembelajarannya, Bu Septi ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembicara kedua kepada Ibu Nur Fauziah. Apakah sudah siap Ibu Nur Fauziah? Insya Allah siap Pak Yuda. Oke, baik Bu Nur Fauziah. Kepada Ibu Nur Fauziah dipersilahkan untuk menjelaskan tentang apa yang ingin disampaikan. Oke, Waktu baik. dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Yuda Setia Pratama, yang sudah menyiapkan waktunya untuk saya, untuk sama-sama kita belajar mengenai pembuatan LKPD berbasis teknologi. Sebelum kita mulai materi yang nanti akan kita bahas sama-sama, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bapak narasumber pertama, Masya Allah, begitu simpel tapi jelas penjelasannya tentang pembuatan video ya. Yang selanjutnya yaitu sebelum saya mulai menjelaskan bagaimana cara penggunaan LKPD Live Worksheet, saya di sini menegaskan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Tapi alangkah baiknya saya nggak bicaranya Bapak dan Ibu, tapi lebih cenderung kepada teman-teman. Karena kenapa? Karena kita di sini kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui. Akan tetapi lebih baik kita sama-sama belajar berbagi ilmu apabila memang saya ada yang kurang gitu. Jadi kiranya kita Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan sinyal kembali. Mohon ditunggu ya. maaf agak terputus karena kendala sinyal. Apa sudah sambung lagi teman-teman semuanya? Sudah. Maaf ada kendala sinyal. Yuk sama-sama kita ice breaking dulu. Dimohon untuk membuka kameranya. Kita senam dulu agar nggak ngantuk ya. Oke. Mohon untuk moderator menyiapkan musik yang tadi sudah disiapkan dari saya. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Yuk kita mulai. Musik. Ya, siap. Ya lagi.
kegiatan ice breaking agar tidak ngantuk ya. Kita langsung saja. Mohon izin untuk share screen teman-teman semuanya. Saya mohon izin share screen. Oke, baik. Di sini, insya Allah saya akan membahas penggunaan LKPD interaktif dengan aplikasi Live Worksheet. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Fauzia. Biasa saya dipanggil Zia sama teman-teman terbaik saya semua. Saya dari SDN Cipinang Besar Selatan 12. Ya, di sini saya menjabat sebagai guru kelas 5. Dan nanti sama-sama kita bagaimana belajar tentang penggunaan LKPD, baik itu soal ulangan ataupun LKPD yang lainnya, dengan website yang sangat menarik menurut saya. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba bersama-sama saya. Oke, baik. Nanti di sini insya Allah materi yang nanti akan kita bahas ya teman-teman semuanya, yaitu tentang pembukaan, tadi sudah pembukaan, pembahasan, terus kemudian lanjut lagi tutorial dan langsung ke kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke materi interaktif tentang Live Worksheet, coba kita sama-sama perhatikan terlebih dahulu. Kenapa sih zaman guru sekarang beda dengan zaman dulu zaman dulu gitu. Kenapa? Coba kita perhatikan baik-baik mengenai gambar berikut ini. Nah, boleh Bapak Ibu 1 atau 2 orang memberikan pendapatnya tentang gambar yang saya share. Silakan Bapak Ibu 1 atau 2 orang. Boleh Bapak narasumber yang pertama juga boleh memberikan pendapat tentang gambar yang pertama yang saya share, atau Bapak moderator yang lainnya juga. Apa menurut Bapak atau Ibu atau menurut teman-teman semuanya tentang gambar tersebut? Kenapa kita harus harus benar-benar mengejar teknologi yang saat ini sedang dijalani? Ada masukannya tentang gambar yang ini? Ayo Bapak Ibu, mohon ditanggapi gambar yang ada. Baik, belum ada? Ataupun yang kedua? Ya. Menurut teman-teman semua, Nyantet zaman dulu ya. nyatet. Ya. Oke. Kita Nyatet itu nyatet. ya. Kita langsung saja pendapat nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kita di era digital ini harus ikut upgrade dalam kemampuan pemanfaatan teknologi. Kenapa kita harus upgrade? Karena kita harus menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Teknologi digital yang begitu nyaris cepat melaju ke atas, apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya, maka kita akan tertinggal. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita wajib kudu mesti mengikuti perkembangan zaman, ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat sekali. Nah, dari gambar yang 1 dan gambar yang kedua itu pun persamaannya, apabila kita mengajar hanya menggunakan metode ceramah atau hanya cukup mengajar
ceramah, mendengarkan, menulis, itu kita sama sekali sangat tertinggal. Dan anak-anak justru malah kita bisa dikejar sama anak-anak kita yang sekarang ini. Karena anak-anak kita itu yaitu anak-anak Gen Z, anak-anak abad 21 yang benar-benar sangat benar-benar mengikuti teknologinya sangat begitu antusias sekali. Maka dari itu dan oleh sebab itu kita wajib kudu mesti mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat ini, yaitu terutama dalam hal teknologi. Apalagi sekarang kita sudah dihadapi dengan perubahan kurikulum merdeka yang saya garis bawahi kenapa pemerintah merubah dari kurikulum 13 ataupun kurikulum sekarang kurikulum merdeka, karena apa? Yang saya ambil inti dari kurikulum merdeka yaitu kita sebagai guru ya tidak hanya memberikan kesan terhadap anak mengenai pembelajaran yang aktif, interaktif, menyenangkan ataupun inovasi, tapi kita pun juga memberikan kenangan terindah. Kalau sudah menjadi kenangan terindah, pasti akan terkesan menjadi pengalaman yang sangat indah. Dan pengalaman hal itulah menjadi memori tertanam di dalam dirinya, yaitu memori yang sangat indah. Sampai nanti dia besar, dia pasti akan mengingat kita bahwasanya kita sudah memberikan pembelajaran yang terbaik untuknya. Itu sebagai bekal nanti dia di depannya nanti. Oke, salah satu untuk mencapai kurikulum merdeka yang saat ini kita jalani yaitu pembelajaran diferensiasi atau bisa disebut juga pembelajaran murid bebas memilih apa yang ia suka ya, dengan didasari materi esensial atau materi ketercapaian materi pokok ya, materi pokok yang nanti akan berkesinambungan ke dalam fase-fase berikutnya. Salah satu dari pencapaian kurikulum merdeka yaitu semua guru yang ada di Indonesia ini yaitu pasti membuat sebuah media pembelajaran yang sering digunakan untuk ketercapaian dalam kompetensi yang nanti akan kita tercapai atau KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, yaitu pastinya kita membuat latihan-latihan. Ya, latihan-latihan tugas latihan yang biasa kita buat ya, itu pastinya dalam bentuk cetak ya. Kalau menurut saya dalam bentuk cetak itu masih belum efektif. Kenapa kan belum efektif? Karena penggunaan bentuk cetak itu tidak optimal dalam hal penggunaan kertas. Berarti kita kalau misalnya dalam hal penggunaan kertas, karena apa? Karena kalau apabila kita penggunaan kertas lebih banyak, ya, kita termasuk yang mengganggu ekosistem lingkungan, gitu. Contohnya, kalau misalnya penggunaan kertas itu dalam satu rim itu ada 500, ya. Itu membutuhkan satu pohon, Bu, teman-teman semuanya, satu pohon untuk mencetak satu rim 500 kertas. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama kita membuat lembar kerja peserta didik ataupun soal-soal dengan menggunakan website yang insya Allah nanti sama-sama kita belajar. Oke, langsung saja bagaimana cara kerja penggunaan website Live Worksheet ya untuk kegiatan penunjang kegiatan belajar kita. Oke. Nah, aplikasi Live Worksheet. Aplikasi Live Worksheet itu adalah platform dalam bentuk situs web yang menyediakan layanan kependidikan untuk dapat menggunakan LKPD serta menjadi interaktif secara online.
Penggunaannya peserta didik dapat mengerjakan langsung dan mendapatkan feedback langsung setelah menyelesaikannya. Peserta didik tidak perlu mendownload, jadi anak-anak nggak perlu mendownload. Nah, tapi kita hanya cukup memberikan link kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas yang nanti anak-anak kerjakan. Manfaat live worksheet ini, ya, lembar kerja anak-anak itu yaitu satu, dapat digunakan oleh guru, ya. Yang kedua, sangat mudah sekali penggunaannya, ya. Yang ketiga, itu sangat meminimalisir penggunaan kertas, ya. Perlu diketahui kalau kita menghemat kertas itu berarti kita sudah menjaga kelestarian alam kita, menjaga ekosistem kita. Dan yang selanjutnya itu yaitu manfaat live worksheet itu yaitu sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan. Lanjut. Nah, kita langsung ke intinya saja. Bagaimana cara membuatkan? Jadi sebelum kita masuk menggunakan live worksheet ini, kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Kita untuk membuka langsung sebentar. Membuat akun, masuk ke situs live worksheet melalui Google. Nanti sedikit saya jelaskan dulu, baru nanti kita langsung ke prakteknya Bapak Ibu. Kemudian klik akses, terus kemudian registrasi, selanjutnya centang pada I have read and accept, terus selanjutnya yaitu kita buka email karena kita sudah terdaftar, lalu klik notifikasi email yang Bapak Ibu sudah daftarkan, masuk ke dalam email. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan LKPD di live worksheet? Nah, yang pertama, pilih menu LKPD gambar berikut, lalu yes. Yang kedua, isi data. Ketiga, untuk mengatur live worksheet. Yang keempat, maka akan muncul LKPD. Yang kelima, selanjutnya kita atur settingan, kemudian kita salin link, dan paste link, anak-anak dapat mengerjakannya. Baik, terus bagaimana cara melihat hasil LKPD dari anak-anak? LKPD live worksheet, kalau kita menggunakan live worksheet, kita tidak lagi menilai menggunakan pulpen merah, tidak. Tapi di dalam live worksheet ini langsung secara otomatis, ya, sudah muncul langsung nilainya. Jadi kita tidak perlu mengoreksi berlama-lama. Ketika anak-anak sudah mengerjakan, klik check answer, itu langsung muncul nilainya. Gitu. Jadi kita langsung masukkan. Itu kan juga mempermudah kerja kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Gitu. Langsung kita masuk ke dalam praktek. Kalau bisa Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya sudah menyiapkan, harapan saya sudah menyiapkan soal apa saja boleh, gitu, apa saja boleh. Terus kita masuk ke Google, langsung kita praktek langsung Bapak Ibu. Coba sebentar. Apa Bapak Ibu sudah, teman-teman semuanya sudah masuk ke dalam Google, kemudian sebentar.
Oke. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google. Silakan klik live worksheet. Nah, sudah masuk ke dalam live worksheet. Yang tadi saya sudah bilang, kita harus daftar akun dulu, akun live worksheet-nya. Setelah sudah masuk ke dalam live worksheet ini, kita langsung masuk ke dalam akun kita. Ini saya sudah masuk ke dalam akun, ya. Setelah itu kita masuk ke My Dashboard, langsung ke My Worksheet. Nah, ini adalah hasil-hasil yang saya buat soal-soal ulangan kemarin itu simulasi ANBK. Saya gunakan ini untuk latihan-latihan anak-anak dan alhamdulillah rapor pendidikan kami di STCB 12 itu hijau, alhamdulillah. Ini contohnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk terlebih dahulu. Lalu ini contohnya ya. Contoh ya Bu, Bapak dan Ibu contoh terlebih dahulu. Ini contoh ulangan yang saya buat. Nah, jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mencetak kertas. Langsung saya pilih. Nah, setelah anak-anak klik, ya, klik soal yang sudah disiapkan dan menyelesaikan soal yang sudah disiapkan, langsung klik finish, cek my answer, secara otomatis nilai akan terlihat. Ya. Jadi nilai anak itu dari 10 soal yang benar hanyalah 2. Dan mudahnya kita memasukkan di buku nilai. Gitu. Nah, jadi kita sama-sama belajar, kita langsung mulai. Bapak Ibu bisa perhatikan dan bisa langsung melakukan praktek langsung di Google Bapak Ibu masing-masing. Kita langsung saja bagaimana cara kerjanya menggunakan live worksheet ini. Nah, awal pertama-tama yaitu kita klik add worksheet dulu. Nah, kemudian kita add media. Ya. Add media itu memang yang terpenting kita harus mengetik terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk meng-add medianya. Jadi setelah diketik langsung dikompres ke PDF. Jadi harus dalam bentuk PDF memang. Kalau sudah dalam bentuk PDF, baru kita masuk ke dalam add media. Nah, setelah masuk ke dalam add media, kita pilih choose file. Selanjutnya, soal yang akan kita buat yang mana dulu. Gitu. Misal, contoh, saya masukkan contoh soal yang berikut ini. Setelah kita klik, Bapak dan Ibu, kita langsung open. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, langsung muncullah save. Oke. Menunggu pemutaran. Nah, oke, sudah masuk ke soal kita, ke dalam worksheet kita, ya, ke dalam lembar kerja kita. Ini kita langsung masuk ke insert selected. Nah, oke, ini berarti soal yang akan kita edit, ya. Jadi soal berbasis digital ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi mencetak menggunakan kertas, langsung saja hanya menggunakan link.
kita masukkan dulu nama soal tersebut apa. Contoh, saya masukkan soal kedua, terus PTE, terus lanjut bahasanya yaitu Indonesia, subjeknya PTS, terus main kontennya PTS, other contents itu opsional, boleh diisi, boleh tidak. Level, berarti masuknya ke level kelas ya. Level itu berarti kelas. From age, berarti soal ini boleh digunakan dari usia berapa sampai usia berapa. Gitu. Jadi saya di sini ada mengisi dari usia 6 sampai 9 tahun. Setelah selesai, baru kita save and edit elements. Oh, sebentar. Nah, kalau ada warning seperti ini, berarti kita tidak bisa mengedit karena memang soal yang tadi saya upload itu sudah digunakan. Kita harus menggunakan soal yang lain. Kita harus ganti Bapak dan Ibu soal yang lain. Nah, field require. Oke, kita ganti Bapak Ibu soalnya. Oke. Kita ganti soal ke soal yang lain. Coba. Coba kita ulangi lagi. Contohnya. Bu Zia, Ya, untuk pilihan PDF-nya itu apakah mesti diklik yes or no-nya itu? Karena ada bintang merahnya. ya. Kalau ada Coba. tanda bintang merah, Karena tadi belum Bu Zia klik, apakah berpengaruh dengan warning itu? biasanya kalau oh ya, oke. Oke. Kita ulangi lagi ya, Bapak dan Ibu. Ya, kita masuk yang tadi sudah diisi PDF yes download. Oke, kita isi semuanya. Langsung save edit element. Oke. Nah, di sini sudah masuk contoh soal yang sudah dibuat oleh kita melalui PDF. Ada contoh soal pilihan ganda, ada isian, ada juga menjodohkan. Nah, di dalam live worksheet itu terdapat menu-menu, ada berbagai macam menu-menu untuk pembuatan soal. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tiga jenis soal yang nanti akan kita edit, yaitu hanya pilihan ganda, isian, dan menjodohkan. Menu yang kita gunakan untuk pilihan ganda yaitu select. Kita klik select. Nah, terus kita menuju ke A, B, atau C. Ya,
Ini diperkecil dulu. Setelah diperkecil, kita masukkan ke huruf A dulu. Nah, ingat ya Bu, saya ulangi. Kita klik select, kemudian kita pindahkan ke huruf A. Berarti ini untuk pertanyaan pilihan ganda. Nah, setelah selesai, ya. Setelah selesai, kita klik lagi. Ini, kita klik yang tanda warna hijau. Yang tanda warna hijau, ada tulisan seperti ini. Kita jawab, misalnya ya Bapak dan Ibu, yaitu jawabannya A, ya, berarti good answer. Safe. Nah, berarti ini jawaban yang benar misal. Nah, kemudian kita klik lagi berarti B dan C itu salah. Kita klik select lagi, kita menuju ke B. Oke, kemudian kita ulangi lagi. Kita klik gambar pensil, kemudian kita ganti, ini karena salah, jawaban yang salah berarti kita klik wrong answer. Nah, berarti jawaban yang salah ya Bapak dan Ibu, klik save. Pasti ada tandanya. Kalau yang salah itu pasti tandanya merah, yang tidak salah itu tandanya sebenarnya warna hijau atau biru bisa. Nah, udah. Yang save pun juga salah, kita nggak perlu ngeklik select lagi, kita cukup mengcopy. Nah, ini adalah menu copy, ya. Menu untuk mengcopy yang jawaban yang salah. Kita cukup klik saja. Nah, langsung pindahkan ke bagian C. Oke, sudah? Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Pertanyaan nomor 2. Jawabannya yang benar B. Kita klik lagi, select. Bapak dan Ibu sama-sama kita latihan. Terus kemudian kita perkecil dulu jawaban yang benar. Kotaknya kita langsung menuju ke B. Kemudian kita klik tanda pensil. Kita ulangi lagi, klik good answer, berarti jawaban yang benar. Kita langsung save. Nah, jawaban yang salah, untuk mempermudah atau mempersingkat waktu, kita langsung mengcopy saja Bapak dan Ibu dari select yang di atas yang salah. Klik, langsung. Nah, dan lagi, select. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Kita klik lagi, select yang benar. Kita perkecil dulu kotaknya. Kita langsung, nah, seperti biasa, kita klik pensil, langsung saja ke good answer. Kita ulangi seperti itu. Karena apa? Jenis soal yang biasa kita gunakan kan hanya cukup pilihan ganda, isian, dan kalau anak kelas 1 atau kelas 2 biasanya ada soal-soal menjodohkan ya. Kalau di sini di Livebooks itu banyak menu yang dapat digunakan, tapi kita cukup tiga dulu, nanti untuk next berikutnya kita menggunakan menu-menu yang lainnya. Selanjutnya seperti yang tadi, yang salah kita copy. Nah, langsung lagi kita klik lagi yang salah. Nah, lanjut pilihan ganda seperti itu. Klik select. Kemudian kita kecilkan dulu kotaknya. Selanjutnya kita jawab, kita letakkan kotak tersebut kepada jawaban yang benar. Kita klik pensil, lanjut ke good answer dan save. Selanjutnya, yang salah, kita langsung klik. Nah, oke. Baik, gitu. Nah, yang kelima pun juga sama. Ya. Klik select,
Kita perkecil. Kita klik yang A. Kemudian kita gunakan good answer. Langsung. Saya ulangi lagi. Untuk yang salah, kita letakkan kotaknya ke yang salah. Saya ulangi lagi, kita klik. Jadi nggak boleh tidak di copy. Kita klik select aja boleh. Saya ulangi lagi, klik select. Kita kecilkan. Baik. Selanjutnya kita klik pensil, wrong answer. Ini yang bagi yang salah ya, teman-teman semuanya. Ataupun bisa mengcopy. Oke. Sebelum saya lanjut ke menu berikutnya, bagaimana teman-teman untuk pengerjaan penggunaan live worksheet dalam soal pilihan ganda? Apa teman-teman sudah memahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita lanjut saja. Dalam soal kedua, biasanya soal kedua itu adalah pertanyaan isian ya. Isian. Biasanya isian. Nah, bagaimana cara menggunakan live worksheet ya untuk isian? Pertama, kita klik text fill dulu. Ini khusus untuk isian. Teman-teman semuanya, ini khusus untuk isian. Kita klik text fill. Kita pindahkan ke yang titik-titik. Nah, kemudian ada seperti yang tadi, ada pen atau pensil warna hijau ini. Kita klik dan ini ada tulisan value, kita hapus. Apa jawaban yang nomor 1? Ya, jawaban yang nomor 1 itu adalah yaitu yang nomor 1, lebih hati-hati. Misal contoh ya. Oke. Kita save Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, pasti akan tersave jawabannya ini. Kita lanjut lagi, pertanyaan nomor 2. Kita klik text fill. Lanjut kita pindahkan ke yang titik-titik ke tempat jawabannya, kemudian kita klik pensil, terus ketik hapus value-nya, kita isi dengan jawaban kita. Bermain, misal ya. Selanjutnya kita save. Nah, dan nomor selanjutnya seperti yang tadi kalau isian. Kita klik text fill. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam titik-titik, kemudian kita klik gambar pensil, hapus value-nya, kita isi pedesaan. Ya. Setelah selesai, nah nanti akan tertutup kalau kita sudah save, ya live worksheet ini kalau kita sudah save, akan tertutup. Nanti kalau anak-anak mengerjakan pasti akan langsung secara otomatis apabila benar pasti dinilainya langsung benar sesuai dengan isian ya jawaban yang teman-teman semuanya isi ya. Lanjut menjodohkan. Nah, biasanya soal-soal seperti ini untuk anak kelas rendah atau fase yang ke-1. Bagaimana cara mengerjakannya, cara membuat jenis soal menjodohkan dalam penggunaan live worksheet. Nah, di sini kita menggunakan join. Oke. Kita klik join, saya ulangi lagi. Kita klik join. Nah, selanjutnya kita pindahkan dulu, teman-teman. Ini join 1. Oke. Ini soal nomor 1. Berarti kita klik dulu nomor 1 ya, teman-teman semuanya. Save. Nah,
Ini kan soal nomor 1. Jawabannya itu adalah, misal contoh jawabannya yang D. Join 1 ini harus kita jodohkan ke yang D. Berarti kita copy lagi. Kita copy join 1 menuju ke D. Nah, di sini. Oke. Berarti nanti akan ditarik ke D. Ya, teman-teman. Nah, kemudian nomor 2. Soal nomor 2 itu jawabannya B. Seperti tadi. Join. Kita menuju ke yang nomor 2. Setelah itu kita klik 2, value-nya kita klik 2. Kita save, ya. Kemudian kita samakan dengan jawabannya. Berarti jawabannya yang B. Nah, oke. Kita ulangi lagi. Pertanyaan nomor 3, ya. Itu jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Langsung kita klik seperti yang tadi, kita ulangi lagi. 3, kita copy, yaitu jawabannya yang A, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita menuju ke jawaban yang nomor A. Terus kemudian kita klik lagi jawaban soal nomor 4, jawabannya yang F. Boleh Bapak, teman-teman semuanya bisa mengcopy juga. Untuk mempersingkat waktu kita copy, yaitu jawaban nomor 4 itu adalah F. Nah, jawaban nomor 5, kita klik join, kita masuk ke dalam soal nomor 5, kita save, kemudian kita menuju ke soal 5. Soal 5 jawabannya yaitu yang I. Nah, setelah selesai, kita langsung ke save and view. Nah, ini adalah fungsinya untuk melihat hasil pembuatan live worksheet kita. Baik, live and worksheet. Nah, ini. Kita jawab dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya semua. Misal contoh jawabannya kita klik yang benar atau ini kerjakan. Misal kita klik dulu. Oke, misal tadi kita isi. Nah, kan tadi yang kita isi jawabannya, kalau diklik nanti linknya akan tertutup jawabannya. Gitu teman-teman. Tadi kita jawab lebih hati-hati. Ini contoh anak-anak ketika mengerjakannya ya teman-teman ya. Bermain pedesaan. Oke. Selanjutnya menjodohkan. Nah, kalau jodohkan itu pasti akan muncul pensil seperti ini teman-teman. Jadi nomor 1 tadi kita udah jawab yang D. Nomor 2 tadi kita jawab yang B. Nomor 3 ditarik 3 yang A. Nah, kalau muncul pensil berarti tandanya sudah akan mencoret. Nomor 4 yang F. Kemudian nomor 5 yang I. Oke, kalau sudah ini contoh anak-anak siswa yang sudah mengerjakan. Langsung klik finish. Secara otomatis ya, kita klik check my answer, akan terlihat nilainya. Begitu teman-teman. Gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk pengerjaannya. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita sudah mengetahui, gitu, kita sudah latihan untuk pengerjaannya, kita langsung ke custom link. Nah, disinilah copy link. Nah, dari link ini anak-anak dapat mengerjakan soal-soal yang nanti yang akan mereka jawab tanpa menggunakan cetak kertas. Jadi anak-anak tinggal klik.
Nah, ini saya contohkan, saya kirim ya teman-teman linknya, cara pengerjaannya seperti apa, saya kirim linknya ke chat, ya teman-teman bisa latihan. Begitu saja. Bagaimana teman-teman? Apa sudah jelas penjelasan yang tadi saya sampaikan? Teman-teman? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Karena memang waktu sudah pukul 3, kalau ada pertanyaan boleh langsung menuju ke moderator saya melalui chat ataupun ke ketua PMM saya yaitu Bu Ulfa apabila ada pertanyaan mengenai penggunaan buku. Kemudian dari saya mohon undur diri apabila ada kata-kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati-hati teman-teman semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan ikut serta dalam webinar ini. Kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Fauzia dan Bapak Zuhri, Bapak Muhammad Zuhri. Mari kita beri aplaus yang ya. Oke, ditanyakan. Saya memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Silakan raise hand. Bu Lisa nanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Nur. Tadi kan Ibu Nur sampaikan live worksheet harus memakai perangkat gitu. Nah, kalau bagaimana kita menanggapinya jika ada salah satu siswa kita yang tidak mempunyai perangkat seperti handphone atau komputer, apa solusinya Ibu Nur? Terima kasih. Oke, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih untuk Bu Lisa atas pertanyaannya. Izin moderator saya menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa. Baik. Bagaimana kalau ada beberapa siswa yang tidak ada perangkat lunaknya? Kalau saya biasanya, yaitu saya mengajarkan anak-anak untuk sharing. Jadi berbagi apabila memang misalnya ada yang tidak mempunyai perangkat lunak, jadi saya mengajak anak-anak untuk sharing, jadi gantian pengerjaannya, nanti akan saya berikan waktu pengerjaannya 1 sampai 20 menit mengerjakan, ketika sudah selesai baru diserahkan dengan anak yang tidak mempunyai perangkat lunak tersebut dengan notisnya yaitu tidak dirusak ataupun tidak dibawa. Itu Bu Lisa. Atau teman-teman ada yang menambahkan lagi? Baik, gimana Bu Lisa atas jawaban yang diberikan oleh Bu Nur Fauzia? Ya, alhamdulillah Ibu Nur, terima kasih untuk jawabannya dan untuk pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Lisa.
Baik, masih ada kesempatan untuk satu orang penanya untuk menanyakan sebelum kita tutup Zoom hari ini. Pak Denny mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Denny? Bu Haryanti. Baik, saya rasa cukup. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Ibu Nur Fauziah dan Bapak Muhammad Zuhri SPDI atas kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa diberikan ilmu yang baru tentang cara mengedit video dan bagaimana sih cara membuat soal dalam live worksheet itu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya mari kita foto terlebih dahulu. Diharapkan kepada semua peserta untuk mengaktifkan kameranya supaya jelas terlihat foto. Oke, semuanya senyum. Oh, belum kebuka semua. Ya, kepada para peserta diharapkan mengaktifkan kameranya karena kita mau berfoto. Gimana? Yang lain udah siap buat foto? Oke, mari kita foto. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk melihat atau belajar bersama dalam webinar hari ini. Tentunya dari kita tim dari SDN CBS 12 ya. Nama kelompoknya adalah Teras ya. Oke, untuk itu marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dibagikan ke teman-teman semua. Terima kasih yang di daerah di luar Pulau Jawa, yang dari timur Indonesia, terima kasih sudah hadir. Hai semuanya, semoga kita sehat semua ya. Terima kasih. Hari ini saya sebagai moderator mohon maaf atas perkataan yang salah. Izin undur diri teman-teman semua. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Salam literasi. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Firza Bersari. Semua ya.